Ya, selamat pagi buat anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat, Bu? Oke, kita mulai. Bagaimana kabarnya saat ini? Luar Luar biasa. biasa. Terima kasih. Jadi, Ibu harap untuk lebih memperjelasnya, Ibu akan mengabsen satu-satu dulu kalian ya. Mana tahu ada yang meninggalkan ruangan meet-nya. Oke, Ibu panggil satu-satu namanya dan kalian menjawab. Aprijal. Hadir, Bu. Oke. Asep. Hadir, Bu. Benny. Coba kamu pimpin dulu doa kita, Asep. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Pembelajaran kita, marilah kita bernyanyi dulu. Ya, ya. Jadi pada hari ini kita belajar mengenai organ gerak hewan dan manusia. Tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini yang pertama dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang semangat. Nah, sekarang ayo kita membaca. Ya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Sudah, Bu. Cara menentukan ide pokok, apa kalimat utama? Yang selanjutnya, di mana ditemukan kalimat utama? Terus, kalimat apa itu kalimat penjelas? Dan yang terakhir itu, bagaimana cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf? Jamila, baca dulu apa pengertian dari ide pokok. Siap, Bu. Oke. Ide pokok merupakan inti atau permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi dari gagasan dasar penulis. Sudah, Bu? Oke, terima kasih. Sama. Ya, Bu. Kalimat utama adalah kalimat yang terdapat di dalamnya ide pokok. Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Udah, Bu? Kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Informasi tambahan berupa alasan atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama sehingga disebut juga kalimat pendukung. Bagaimana mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf? Oke. Kalimat utamanya yang warna merah. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, untuk yang warna hijau dan warna coklat ini ya. Nah, warna coklat ini sengaja Ibu buat seperti ini. Ini adalah kalimat pengembang. Ya. Nah, di dalam kalimat utama ini, dua kalimat berikutnya adalah kalimat pengembang. Jadi bagaimana? Sudah mengerti sampai di sini? Sudah, Bu, mengerti. Sudah, Bu. Nah, kalimat yang kedua ini menjelaskan kalimat yang pertama. Nah, di mana terdapat tadi kalimat utamanya? Di mana dalam paragraf ini? Di awal paragraf, Bu. Iya, di awal paragraf. Jadi sudah terjawab semua tadi kan? Iya. Oke. Jadi ini adalah contoh untuk dari di mana letak dan mencari ide pokok pada paragraf. Nah, tugas kamu untuk paragraf berikutnya dari Bu, tanya. Nah, terima Halo, kasih. Yang Aca. lain ya, tugas kamu Bu, ya, coba Nak.
Ide pokoknya otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Tugas kamu, Ibu sudah share di grup WA kita. Ya, Ibu sudah share di grup WA kita. Tugas kamu nanti ada ini, Ibu tunjukkan, kamu kerjakan sesuai petunjuk kerja yang telah dibuat. Nanti dikumpul 1 jam setelah pembelajaran kita selesai. Bikin seperti ini. Apa yang terjadi kamu lihat di layarmu? Bergerak-gerak, Bu. Bergerak. Lompat-lompat, Bu. Oke, sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Kupu. Oke. Nah, alat geraknya apa? Sayap, Bu. Sayap. Nah, fungsinya Untuk terbang. iya. Selain dari sayap, apakah ada lagi alat geraknya? Coba dulu. Ingat-ingat. Dia punya kaki. Apa guna kakinya? Untuk ini, Ya. untuk hinggap. Iya, untuk hinggap di bunga ya. Oke, lanjut gambar yang ketiga. Ini gambar kata. Oke. Apa alat? Sudah kali Pak ya. Tempat saya kodok itu, Bu. Iya. Kodok. Apa tadi alat geraknya nih? Kaki. Kaki. Ada berapa kakinya? Dan tangan, Bu. Ada 2, ada 4. Ada 4 ya. Nggak ada tangannya. Nur Jamila, nggak ada tangannya itu. Itu kaki ya. Nah, fungsi alat kakinya ini apa? Untuk Meloncat. Bu. Melompat, Bu. Melompat, Bu, geraknya melompat. Selain melompat, apakah masih ada? jalan. Iya, berenang. Oke, bagus. Ya, jadi ini untuk gambar keempat. Ini apa ini? Ayam, Bu. Ya. Bu. Oke, alat geraknya apa? Kaki. Ini untuk gambar otot, ini gambar tulang. Nah, bisa dilihat jelas? Nah, Bu, jelas, Bu. Bu, Oke, bisa. terima kasih. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tugas itu juga dikerjakan setelah selesai pembelajaran kita ini. Kesimpulan kita pada hari ini, atas pelajaran kita pada hari ini, Hari ini kita belajar mengenai ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar suatu paragraf. Ide pokok itu juga disajikan ke dalam bentuk kalimat utama, Bu. Kemudian organ tadi ada kaki, ada sayap, ada sirip. Ya, Bu. ya, terima kasih. Masih ada yang lain? Ya, jadi pada hari ini kita belajar mengenai arti dari ide pokok. Ya, tadi kamu sudah tahu kan apa itu arti ide pokok dan bagaimana menentukan ide pokok, terus langkah-langkah membuat paragraf dari ide pokok yang sudah ditentukan, dan yang terakhir tadi kita sudah belajar mengenai gerak, apa itu arti gerak, alat gerak pada hewan atau tumbuhan. Oke, terima kasih. Ibu menutup pembelajaran kita. Masih ada yang mau Ya, bertanya? Bu, sudah jelas Ya, ya, Bu. Bu. Sudah ada. Sebelum kita menutup pada hari ini, coba kita menutup pelajaran kita dengan berdoa, ya. Ini Mardilia, coba kamu bawa doa Mardilia. Ya. Nah, di akhir kata Ibu berharap anak-anak Ibu tetap sehat, ya. Jadi Ibu minta tetap mematuhi protokol kesehatan, menjauhi kerumunan, ya. Itu salah satu kita untuk mengurangi dari bertambahnya yang terkena dampak COVID di negara kita ini. Oke. Jadi selamat siang buat kita semua. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.
Terima kasih. Selamat siang, Bu.